Halo semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, terkhusus buat Pak dosen yang kami hormati, Bapak Jos Simanta Tarigan. Adapun kami yang berkontribusi dalam pengerjaan ini, yaitu saya sendiri, Gilbert Emmanuel Samosir dengan NIM 231401104. Halo Sparata Sembilan dengan NIM 231401116. Saya Ferry Farizi Hairul dengan NIM 231401080. Saya Tresiana Pitopulu dengan NIM 231401029. Jadi di presentasi ini kami mau menunjukin dan menjelasin aplikasi POS ataupun Point of Sales yang kami bangun pakai bahasa Java. Jadi aplikasinya berbasis desktop yang dibikin langsung di NetBeans. Jadi nanti user bisa pakai aplikasi ini buat kebutuhan kasir atau penjualan toko. Yang kami bangun ini udah lengkap dari proses login, input produk, sampai transaksi dan laporan log aktivitas. Nah, sebelum nanti kita demoin, aku jelasin dulu fitur-fitur utama pada aplikasi ini. Yang pertama ada autentikasi dan manajemen pengguna. Jadi aplikasi ini nggak bisa langsung dipakai, harus login dulu pakai username dan password. Dan untuk keamanannya, passwordnya kita hash pakai SHA-256 sebelum disimpan ke database. Kemudian yang kedua, ada fitur transaksi penjualan. Jadi kita bisa pilih produk yang mau kita beli, masukin jumlahnya, dan nanti total bayar langsung dihitung otomatis. Kemudian fitur yang ketiga adalah manajemen produk. Di sini user bisa menambahkan produk baru, baik itu produk digital, fisik, kadaluarsa, bahkan paket produk. Dan yang terakhir, kita juga punya pencatatan log aktivitas. Setiap tindakan penting yang dilakukan aplikasi, kayak login, tambah produk, transaksi, eh, retur, atau refund, semuanya dicatat. Jadi bisa dilacak kalau ada masalah. Semua fitur ini, semua fitur ini kita susun dengan struktur kode yang rapi dengan pakai konsep OOP ataupun eh, PBO, pemrograman berbasis objek. Jadi kodenya bisa dipakai ulang dan bisa dikembangkan lagi ke depannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pertama, autentikasi dan pengguna yang dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur autentikasi alias sistem login. Jadi di awal buka aplikasi, user mesti login dulu. Proses login ini dihandle oleh kelas out di package service. Jadi fitur autentikasi ini punya 5 kelas utama diantaranya yaitu kelas out, kemudian pengguna service, kemudian pengguna model, log service, dan yang terakhir log model. Langsung saja kita demokan. Di sini saya akan mengisi username yang sudah pernah kami buat. Nah, di sini eh, passwordnya sudah kami hash. Jadi di database dia akan eh, terdiri dari hash yang sudah kami program. Jadi kita login dan terdapat user admin berhasil login. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada fitur pengguna dan log. Pertama kita akan masuk ke pengguna. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai hal, yaitu yang pertama kita bisa menambahkan ID user yang di sini itu otomatis tergenerate. Di sini kita input nama user, contohnya Alex. Untuk username kita bisa buat, oke, di sini kita simpan dan kita bisa lihat sudah ditambahkan pada tabel berikut. Nah, jika kita mau edit, kita bisa klik pada tabel Alex, kemudian kita ubah, bisa kita ubah di sini dan bisa kita save. Oke. Ataupun kita bisa hapus juga pada kolom Alex ini, seperti ini, yes, dan terhapus. Dan ini juga terjadi di database-nya. Kemudian kita masuk ke fitur log. Jadi di log ini semua tercatat apa yang sudah kita lakukan di aplikasi ini. Contohnya seperti yang kita lakukan tadi, seperti menghapus, mengedit, itu akan masuk ke sini dan tercatat di sini. Mungkin sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian produknya. Di sini saya akan membahas bagaimana penggunaan konsep OOP dalam pengelolaan data. Uh, untuk produk sendiri, dalam jenis-jenis produk yang ada, yaitu ada produk fisik, produk digital, bundle, produk perishable, dan produk non-perishable. Di bagian di sini adalah untuk mengelola produk mulai dari menambahkan, menampilkan, memperbarui, sampai menghapus semuanya melalui bagian produk service. Jenis produk yang pertama yang ada di program kami adalah non-perishable product. Ini adalah tipe yang tidak mempunyai tanggal kadaluarsa, misalnya alat tulis atau elektronik. Untuk bagian propertinya itu hanya memiliki nama, harga, dan ID produk saja. Setelah itu ada perishable product. Ini untuk produk yang memiliki tanggal kadaluarsa seperti makanan, minuman, atau obat-obatan. Untuk propertinya ini sama seperti sebelumnya, hanya saja ada tambahan untuk
expired date dengan tipe local date. Jadi waktu data tampilin atau disimpan untuk mengecek apabila produk tersebut sudah expired atau belum. Setelah itu ada bundle produk. Ini adalah produk paket yang isinya gabungan dari beberapa produk lain. Jadi kalau misalnya ada bundle alat tulis itu isinya satu buku, dua pulpen, satu penghapus, itu menggunakan list produk untuk menampung isi bundlenya. Uh, Fungsi dari bundle produk ini untuk menambahkan sebuah sistem diskon yang mana apabila membeli bundle produk akan lebih murah dibandingkan membeli produk singular. Setelah itu ada bagian digital produk, itu ya produk-produk yang tidak memiliki bentuk fisik, misalnya software atau lisensi-lisensi online. Eh, untuk ini propertinya itu ada 4, yaitu namanya, harga, jenis, dan URL atau vendornya. Nah, untuk demonya sendiri bisa dilihat itu untuk bagian yang non-perishable product ada miliki 3 tipe data. Contohnya seperti minyak, seperti sabun Lifebuoy. Di situ hanya memiliki 3 properti. Setelah itu ada perishable product seperti minyak goreng. Itu memiliki tambahan properti kadaluarsa. Setelah itu ada contoh bundle, yaitu paket murah. Itu terdiri dari beberapa item yang bisa dilihat apa saja itemnya dari isi paket. Dan yang terakhir ada produk digital yang berupa token listrik PLN yang memiliki properti tambahan vendor atau URL. Untuk berikutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Fitur yang akan saya jelaskan saat ini adalah transaksi. Di fitur transaksi ini ada 7 kelas. Nah, kelas yang pertama itu ada jenis transaksi. Di dalam jenis transaksi ini, kami memiliki 2 jenis transaksi, yaitu pembelian dan retur. Nah, di situ dapat kita lihat. Nah, untuk kelas yang kedua adalah transaction. Transaction ini adalah keseluruhan proses pembayaran. Terdiri dari kumpulan barang, info pembayaran, data, dan waktu transaksi. Untuk kelas yang ketiga ada purchase transaction, itu fungsinya untuk mengimplementasikan transaksi pembelian reguler. Nah, contohnya kita bisa masuk ke aplikasinya, nah, terus kita transaksi penjualan. Nah, kita masukkan ID produknya. Nah, lalu kita masukkan jumlah barangnya. Nah, kita masukkan juga produk yang kedua. Kita masukkan jumlah barangnya. Lalu di situ tertera total bayar. Total bayar ini menggunakan OOP Calculate Total. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, data yang tersimpan ini nanti dapat kita lihat di database. Ya, fitur yang kedua ada yang namanya refund transaction. Refund transaction ini menangani kasus khusus transaksi pengembalian barang atau refund. Pada aplikasi ini, mari kita lihat. Yang pertama kita masukkan alasan retur terlebih dahulu. Lalu ID produknya. Di situ tertera sabun Lifebuoy dengan harga 3.500, jumlahnya 1. Lalu kita tambah. Nah, bisa juga kita masukkan ID yang kedua, atau kita simpan langsung juga bisa. Nah, jika sudah disimpan, ini nantinya akan masuk ke database. Oke. Lalu, selanjutnya ada payable. Payable ini merupakan interface yang fungsinya sebagai standar untuk sistem pembayaran. Lalu ada transaction item. Transaction item ini merupakan kelas yang fungsinya menyimpan detail suatu barang. Contohnya kayak ID produk, harga per unit, terus jumlah yang mau dibeli, sama subtotal. Fungsinya agar mengorganisasi data item secara rapi dan memastikan perhitungan dasar konsisten. Lalu kelas yang terakhir adalah transaction service. Fungsinya sebagai pengelola utama alur transaksi agar alur mulai dari awal hingga akhir tidak berantakan. Sekian penjelasan saya mengenai fitur transaksi. Saya berikan kembali kepada Gilbert. Mungkin sekian penjelasan ataupun presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.